Mengapa pencairan dana jaminan hari tua harus menunggu usia 56 tahun? Apa solusinya saat peserta penerima manfaat tidak lagi mendapat pekerjaan tetapi harus tetap memenuhi kebutuhan hidup? Seperti apa kemudahan bagi pekerja dari program baru yang disiapkan pemerintah? Saya akan bahas bersama staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indahsari serta Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Mirah Sumirat. Mbak Mirah selamat malam, Mbak Dita selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, saya ke Mbak Dita dulu ya, Mbak Mirah ya. Mbak Dita, sejak kemarin isu ini betul-betul panas, terutama di media sosial. Apa yang mayoritas masyarakat salah sangka atas perubahan terhadap aturan tentang jaminan hari tua ini? Ya, yang pertama masyarakat harusnya lebih memahami bahwa sesuai dengan namanya jaminan hari tua, penggunaan atau manfaatnya memang untuk masa depan, bukan untuk masa kini. Yang untuk masa kini itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian. Untuk masa tua, ketika pekerja sudah nggak produktif lagi, itu adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jadi kalau jaminan hari tua sudah bisa diambil, dikurangi, bahkan dihabisi pada saat masa muda, maka ketika pekerja sudah nggak produktif lagi, sudah tua, usia 56, dia bisa jatuh ke jurang kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga kelihatannya belum tahu bahwa pemerintah tidak mungkin mengambil atau mengalihkan sesuatu hak pekerja. Ya, yang pertama, menolak keras atas terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2020 ini. Bahwasannya dan juga banyak pihak yang mendukung Permenaker ini sepertinya tidak secara psikologis jadi guru atau ya. Sebentar, Mbak Mirah, mohon maaf, tampaknya kami ada gangguan komunikasi dengan Mbak Mirah. Kami akan perbaiki terlebih dahulu. Ada baiknya kita jeda sejenak dulu, saudara, untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Mbak Mirah supaya saya bisa memahami apa yang jadi keberatan dari para pekerja terkait dengan pengaturan JHT terbaru ini. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saya minta Mbak Mirah untuk mengulang lagi sebenarnya poin-poin mana yang dianggap merugikan para pekerja dari peraturan terbaru soal JHT ini, Mbak Mirah. Ya, yang pertama, pemerintah sepertinya tidak punya kepedulian ya dampak psikologis yang sekarang sedang dirasakan oleh para pekerja buruh Indonesia. Saat ini situasi kehidupan pekerja buruh Indonesia ini sangat-sangatlah sulit. Pada saat pandemi COVID di 2020, kemudian muncul atau terbitnya juga Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, mengakibatkan banyak sekali PHK massal yang terjadi, banyak sekali pekerja buruh yang di PHK tapi tidak mendapatkan pesangon, kemudian juga banyak sekali kehidupan para buruh setelah tidak ada naiknya UMP di tahun 2021, malah semakin miskin dan pekerjaan juga sangat-sangat minim ya didapatkan, sangat sulit. Nah, ketika situasi seperti ini maka manfaat atau benefit jaminan hari tua itu sangat dibutuhkan oleh para pekerja buruh Indonesia. Yang kedua, ini kan tidak ada alasan apapun gitu, tidak ada yang bisa menghalangi apapun ketika pemerintah quote unquote ya menahan uangnya para pekerja buruh. Itu kan nggak ada uangnya pemerintah juga di sana gitu kan, itu adalah uangnya para pekerja buruh dan juga saling iuran dengan para pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha. Artinya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk pemerintah quote unquote menahan uangnya para buruh. Oke. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya sudah pernah terjadi gitu di Permenaker 2015 lalu, di nomor 19 itu juga diberikan ruang untuk pekerja yang di PHK itu di tengah jalan diperbolehkan mengambil jaminan hari tua. Jadi artinya ini tidak ada persoalan. Kemudian pada krisis 98 lalu juga kawan-kawan pekerja itu juga mengambil karena situasinya krisis, dan hari ini pun situasinya sama, sangat-sangat krisis gitu loh. Dan pekerja kerah putih yang bekerja di pabrik ataupun di kantoran semuanya menolak keberadaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini. Tapi gitu, Mbak Mirah, tadi Mbak Indah sempat menyatakan bahwa, Mbak Dita sempat menyatakan bahwa sebenarnya JHT ini dikembalikan menjadi uang pensiun murni karena sudah ada skema-skema lain yang bisa jadi bantalan para pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk saat ini. Apakah menurut Anda itu kurang maksimal begitu? Yang pertama, situasinya saat ini adalah
banyak pekerja buruh yang ter-PHK nggak mendapatkan pesangon. Walaupun ada pesangonnya itu setengahnya. Lalu yang kedua, bahwasannya ketika ada katanya program baru, ini kan JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini kan program baru. Dan banyak juga pekerja-pekerja yang belum terdaftarkan gitu ya, didaftarkan. Ketika pekerja itu belum masuk ke dalam program JKP ini, bagaimana untuk memberikan jaminan hari tuanya itu, yang haknya, ketika dia di PHK tengah jalan. Dan perlu diingat juga, putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan artinya turunan di bawah undang-undang tersebut harus ditahan dulu, nggak boleh dijalankan. Ini salah satunya ini berdampak strategis dan berdampak luas. Salah satunya ya JKP nggak boleh diteruskan pembahasannya tentang JKP ini karena putusan MK sudah sangat jelas clear bahwasannya itu dibatalkan. Oke, Mbak Dita, ada dua aspek nih. Satu soal penolakan dengan berbagai macam alasan yang tadi sudah disampaikan Mbak Mirah. Yang satu soal legalitas karena Undang-Undang Omnibus Law sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Ya, yang pertama, dasar kami untuk mengembalikan JHT pada fungsinya dan pada timingnya, yaitu jaminan hari tua 56 tahun, itu ada di Undang-Undang SJSN. Pekerja buruh itu di PHK di tengah jalan. Bisa dibayangkan Mbak Sofi dan kawan-kawan ya. Ketika contoh saja, ketika ada pekerja buruh yang di PHK di umur 30 tahun, dia harus nunggu loh 26 tahun untuk bisa mendapatkan JHT-nya. Satu, keburu lupa. Yang kedua, saya tekankan sekali lagi itu uangnya dia, uang pekerja buruh. Ini kayak di bank dong, kapanpun bisa dong, boleh dong kita ambil gitu loh. Baik, saya tambahkan pertanyaan kepada Mbak Dita. Kalau kemudian ada pekerja saat ini yang mungkin saya bisa memahami bahwa ada skema-skema lain yang sudah dipersiapkan pemerintah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika ngomongin soal data, Indonesia itu datanya sangat buruk sekali. Ketika ada yang lolos dari skema-skema ini, kemudian sangat membutuhkan uang, dan satu-satunya sumber pendanaan yang bisa ia akses adalah JHT, lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika pemerintah menahan JHT ini sampai dengan 56 tahun? Ya, Mbak Sofi dan Mbak Mira begini, kalau kemudian kita ingin agar konsepsi jaminan sosial ini disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi, maka bagaimana dengan jaminan pensiun? Ya bisa juga diambil dong, bisa juga ditarik untuk kepentingan pekerja dong. Akhirnya kita tidak akan pernah bisa menciptakan jaminan sosial yang memang mengcover sampai masa tua. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua, yang saya mau sampaikan bahwa jika teman-teman yang ter-PHK sebelumnya kemudian ingin berwirausaha, lalu teman-teman berargumentasi, karena kami ingin berwirausaha, kami ambil dana JHT. Padahal bukan itu manfaatnya. Berwirausaha itu seluruh kementerian dan lembaga serta Pemda itu memiliki alokasi anggaran untuk wirausaha. Jadi bukan diambil dari jaminan sosial masa depan. Ini yang mau kita luruskan supaya porsi masing-masing itu pekerja tetap dapat, tapi dari kantong-kantong yang berbeda. Oke, Mbak Mirah, apakah tidak mungkin tidak bisa diterima bahwa memang ada tujuan pemerintah memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan dana pensiunnya ketika mereka memang pensiun, sehingga tetap akan ada penghasilan ketika mereka sudah tidak produktif lagi. Apakah ini tidak bisa diterima oleh Mbak Mirah? Jadi gini deh, tadi kan ngomong soal jaminan pensiun ya Mbak Dita ya. Nah, saya kasih tahu bahwasannya ada program jaminan pensiun tersendiri gitu loh. Jadi pemerintah BPJS Naker juga kita diikutsertakan jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja itu sudah ada. Artinya itu sebuah jaminan yang berbeda. Kalau jaminan pensiun kita memang dapat nanti per bulan ya, yang jumlahnya juga sangat kecil itu gitu ya, atau disesuaikan dengan gaji. Ini jaminan hari tua memang untuk yang tadi disampaikan yang kita sudah bahas dari awal. Jadi artinya ini jangan dibelokin ke sana. Oke, berarti ada yang redundant di sini kalau menurut Mbak Mirah, Mbak Dita. Redundant maksudnya ada double. Ada double, ada jaminan hari tua dan pensiun. Oke, taruhlah kita ambil jaminan hari tua boleh diambil sekarang. Boleh diambil sekarang. Apa nggak redundant juga dengan JKP? Jadi redundant kan? Teman-teman dapat JKP yang ter-PHK, dapat lagi jaminan hari tua, bagi yang dapat pesangon,
dapat penggantian uang masa kerja, kalau redundant juga redundant. Kalau dari aspek itu ya, nah makanya maksud saya tadi Mbak Mira ngomong, teman-teman nggak dapat pesangon. Oke, saya tahu, kami tahu banyak perusahaan yang nakal, dan kami juga berharap serikat pekerja speak up semakin kencang soal ini. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai seluruh situasi ideal, baru kita move on maju dengan program baru. Mbak Mira Kita silakan. nggak bisa, sambil kita perbaiki, sambil kita bikin program baru. Mbak Mira silakan. Ya, jadi gini Mbak Dita, jadi gini. Sekali lagi yang pertama, tolong pemerintah merasakan, punya empati, kepedulian situasi para pekerja buruh kita saat ini. Bagaimana terbitnya undang-undang, sebelum terbit undang-undang cipta kerja saja, ini sudah banyak yang memakan korban di mana pekerja atau buruh kita di PHK secara mudah, tidak diberikan pesangon, pesangonnya sudah dikurangi dan lain sebagainya. Dan juga upahnya juga sangat murah, kemarin nggak naik upah di 2021. Lalu mereka tuh dihadapkan dengan situasi seperti itu, kemudian ada dana depan mata mereka dan itu uang mereka, ya mereka pergunakan. Sedangkan satu sisi dari pemerintah dan negara juga belum mendapatkan. Nah kalau Mbak Dita masih buat secara program, sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah menyatakan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berarti turunannya pun harus di-hold dan ditahan. Boleh diberlakukan. Saya sudah kehabisan waktu 30 detik, mungkin Mbak Dita bisa menanggapi? Ya, begini, kami untuk segala macam masukan dan pemberian penjelasan kepada teman-teman. Satu hal yang mau kami luruskan adalah bahwa jangan ada pandangan dan pikiran pemerintah mengeluarkan polisi ini untuk kepentingan program pemerintah di luar kepentingan pekerja. Anggaran JHT, meskipun baru diambilnya di umur 56 tahun, itu safe dalam akun personal masing-masing pekerja, masing-masing peserta, yang tidak bisa dikutak-kutik oleh pemerintah, oleh siapapun, untuk kepentingan apapun di luar kepentingan pekerja. Itu garansi dari kami. Baik, yang jelas masih ada waktu 3 bulan untuk sosialisasi dan pemerintah juga siap untuk di-challenge dari pihak manapun, terutama para pekerja tentang keputusan peraturan baru mengenai JHT ini. Mbak Dita, terima kasih. Mbak Mira, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Ya, makasih.